yang merupakan partai milik pemerintah, hanya ada beberapa pejuang politik kenegaraan yang menonjol dari suku Dayak di Kalimantan Barat. Di antaranya Johannes Chrysostomus Sufang-Urai, politisi dari Partai Dayak, yang menjabat Gubernur Kalimantan Barat, periode 1960 sampai 1966. Gubernur Kalimantan Barat pertama berdarah Dayak, berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian diikuti politisi dari Partai Demokrasi Indonesia, di antaranya ada Franciscus Conradus Palaun-Suka, yang menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Partai Demokrasi Indonesia. Selain kedua politisi Dayak, yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu di atas, ada pula politisi dari Tanah Sekayam Kabupaten Sanggau yakni Patricius Yakob Lomon, sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah, Partai Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat tahun 1973 sampai 1981. Yakob Lomon lahir di Kuala Dua, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, 22 Juli 1937. Putra ke-8 dari 10 bersaudara, anak dari Rango dan Linai. Menikah dengan Justina Sani, gadis cantik asal Kubing, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Nyarumkop, Sekolah Menengah Pertama Negeri Sanggau, Sekolah Menengah Ekonomi Negeri Pontianak, kemudian meneruskan pendidikan khusus, jurus steno kantor di Yogyakarta tahun 1958. Tahun 1959, Yakob Lomon diterima menjadi pegawai daerah tingkat 2 Sanggau, ditugaskan pada bagian tata usaha. Setahun kemudian tepatnya 1960, menjadi Kepala Bagian Persidangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 2 Sanggau. Di sela-sela meniti karir di pemerintahan, ia juga bekerja sebagai tenaga pengajar, stenografi bahasa Indonesia dan administrasi di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sanggau sampai tahun 1967. Sembari bekerja di pemerintahan, Yakob Lomon merupakan seorang aktivis, sebagai Ketua Ormas Pemuda Katolik Kabupaten Sanggau, Sekretaris Partai Katolik Kabupaten Sanggau, juga menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Front Nasional Tingkat 2 Sanggau, Ketua Partai Dayak, Subkomisi Partai Katolik Kabupaten Sanggau. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk berdasarkan penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1959. Tujuan organisasi ini adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Setelah Presiden Soekarno lengser tahun 1967, Front Nasional dibubarkan oleh Presiden Soeharto, pemimpin pemerintah Orde Baru. Di era tersebut, Partai Komunis Indonesia sedang jaya-jayanya di Indonesia. Organisasi terlarang tersebut telah masuk ke segala lini sosial masyarakat, termasuk ke instansi pemerintahan di Kabupaten Sanggau. Kawan dan lawan tidak bisa dibedakan. Yakob Lomon yang menjadi Ketua Ormas Pemuda Katolik dan Sekretaris Partai Katolik di Kabupaten Sanggau, yang berbeda haluan dengan ideologi Partai Komunis Indonesia, dikucilkan dan dicari-cari kesalahan dalam setiap pekerjaan dan tugas yang dijalankan. Karena suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis, akhirnya di tahun 1967, Yakob Lomon mengundurkan diri berkarir di pemerintahan daerah tingkat 2 Sanggau, untuk kemudian fokus meniti karir di pergerakan politik di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kala itu, ia bekerja di perusahaan Maragadaya, Sungai Raya Pontianak, perusahaan karet milik FC Palaun-Suka, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Katolik.
Di penghujung 1969, Yakob Lomon mempersiapkan diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Katolik. Hasil pemilihan umum 1971, Partai Katolik berhasil merebut 2 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat atas nama Emanjiu dan Yakob Lomon. Tahun 1973, Partai Demokrasi Indonesia terbentuk. Partai Demokrasi Indonesia merupakan partai hasil fusi atau penggabungan beberapa partai politik, antara lain Partai Nasional Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik. FC Palaun Suka dipercaya menjadi ketua, dan Yakob Lomon sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian di periode 1977 sampai 1982 dan 1987 sampai 1992, Yakob Lomon kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Demokrasi Indonesia. Di antara sekian banyak kerja nyata Yakob Lomon bagi masyarakat saat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain mendesain bangunan rumah betang di Jalan Sutoyo, Pontianak. Rumah adat Dayak yang dibangun sekitar tahun 1977, aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Menolak suap demi hak masyarakat adat, di mana banyak tanah rakyat yang dipakai untuk perkebunan kelapa sawit. Aktif memperjuangkan hukum adat Dayak. Di masa tuanya, setelah tidak aktif di kancah perpolitikan daerah Kalimantan Barat, Yakob Lomon mendedikasikan dirinya sebagai pekerja sosial, sebagai seorang temenggung adat Dayak wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Ia berjuang demi harga diri dan identitas orang Dayak, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menantang badai, melawan arus gelombang badai rezim Orde Baru yang berkuasa. Di mana pada saat itu, orang Dayak terpinggirkan dan terputus dari akar budaya mereka, bahkan di tanah air mereka sendiri. (20 Februari 2012), Yakob Lomon wafat di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menyusul istri terkasihnya yang telah lebih dahulu meninggal dunia 10 Mei 1994 silam. Semoga semangat dan keberaniannya menginspirasi generasi muda Dayak selanjutnya.